Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Wow, adik-adik sehat ya? Puji Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Pada pagi yang indah ini, kita mau sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Guru ucapkan sama adik-adik yang minggu lalu sudah membantu Ibu Guru ya. Di sana ada Rolando yang pimpin kita. Makasih Olan. Ya, makasih Jessica yang sudah membacakan kitab firman Tuhan. Ya, siapa lagi ya? Ya, juga teman kita Noel sudah memberikan pujiannya, sudah memimpin teman-temannya dari rumah untuk ibadah pada minggu yang lalu. Nah, minggu ini kembali ada teman-teman kita yang akan memimpin kita dari rumah. Untuk itu adik-adik yang lain yang juga mau seperti teman-temannya, ayo hubungi Ibu Guru, kirim video lagunya, dan bisa juga pimpin teman-temannya dari rumah dalam ibadah kita. Ya, Ibu Guru tunggu ya videonya. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita mau masuk dalam ibadah kita. Ya, adik-adik di rumah sudah sarapan ya? Sudah minum susu? Ya, kalau gitu sekarang ayo ambil sikap duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kita mau beribadah bersama. Sekarang adik-adik di rumah silakan berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi, hello hello kawanku semua. Jadi adik-adik di rumah semangat, saling menyapa ya dengan teman-temannya yang lain. Oke, namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini Tuhan. Kami kembali bangun dan kami dalam keadaan sehat dan kuat. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Bapa di sorga, pagi ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pagi ini dari awal hingga akhirnya nanti. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita menyanyi hello hello kawanku semua. Ya, pagi ini kita akan dipimpin kembali oleh teman kita bernama Noel. Selamat hari Minggu teman-teman. Noel akan menyanyikan lagu Halo Halo Kawanku Semua. Teman-teman yang ada di rumah ikuti Noel yuk.
Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau kembali bernyanyi bersama teman kita Lai. Lagunya, lagu apa Lai? King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Ya, adik-adik masih ingat kan? King Kong badannya besar. Apalagi binatang yang lucu ya. Ya, semua itu ciptaan Tuhan yang unik, tetapi semuanya sangat indah. Ya, karena Tuhan menciptakan semuanya untuk keindahan dan kebaikan. Nah, adik-adik, haleluya ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik ya, selalu memberikan kita ciptaannya yang indah-indah ya. Kita menyanyi bersama Lai. King Kong badannya besar. Ya, terima kasih Ai sudah memimpin teman-temannya menyanyi King Kong badannya besar. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan kami mau mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami untuk memahami dan kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Amin. Ya, sekarang kita dengarkan dulu. Ya, kita menyanyi bersama lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari yang akan dipimpin teman kita Jessica. Ya, silakan Jessica, kita akan masuk dalam lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca
Ya, adik-adik, semua duduk manis, sudah pegang Alkitabnya. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel, pasal 11 sampai 13. Pagi ini kita akan membaca Alkitab bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita bernama Gerli. Ya, silakan Gerli bacakan teman-temannya Alkitab pada pagi ini. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membaca dari Alkitab 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai ke 13. Mari kita baca sama-sama ya teman-teman, kita mulai. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok-elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Amin. Ya, terima kasih Gerli sudah membacakan teman-temannya firman Tuhan pagi ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama Gerli. Ya, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang seorang anak Tuhan yang kecil, tetapi Tuhan berkenan kepadanya diurapi menjadi raja. Wow, siapa ya? Kok dia kecil tapi Tuhan berkenan untuk menjadikan dia raja? Ya, dia adalah Daud. Nah, adik-adik lihat gambar ini. Ya, pada saat itu ya di kota Bethlehem, Bapak Samuel ya diperintahkan Tuhan untuk mencari seorang raja yang akan menggantikan Raja Saul. Ya, Bapak Samuel bingung. "Tuhan, di mana saya mau dapat pengganti Raja Saul?" Lalu Tuhan bilang, "Kamu ke kota Bethlehem. Di sana ada seorang bapak mempunyai anak 8. Wow, adik-adik, banyak sekali ya punya saudara 8. Adik-adik di rumah, siapa yang punya kakak atau adik semuanya ada 8 orang? Wow, Ibu guru bisa bayangkan kalau 8 orang berarti ramai sekali rumahnya ya. Ada 8 ya. 2 saja sudah ribut. Bagaimana kalau 8? Wow, luar biasa ya, bapak ini punya anak 8 orang. Kemudian Bapak Samuel mengatakan, "Mana anakmu Bapak Isai?" Ya, Bapak Isai ini yang punya anak 8. Ya, ini semua Bapak Samuel. Akhirnya Bapak Samuel mendekati anak pertama. Oh, bukan ini yang dipilih Tuhan menjadi raja. Majulah anak kedua. Bapak Samuel mengatakan, bukan ini juga yang Tuhan mau jadikan raja. Majulah anak ketiga. Bapak Samuel juga mengatakan, wah bukan ini yang Tuhan mau pilih dia menjadi raja. Anak keempat, 5, 6, 7. Lalu Samuel mengatakan,
ini 7 anakmu Bapak Isai, tidak ada yang dipilih Tuhan menjadi raja. Cuma inikah anakmu? Lalu Bapak Isai mengatakan, oh tidak, masih ada 1. Lalu mana anakmu yang 1? Iya, dia itu anak yang bungsu atau anak yang terakhir atau anak yang ke-8. Kenapa kamu tidak bawa? Ya, dia itu kerjanya mengembalakan domba-domba di padang rumput. Nah, ini gambar Daud. Daud sedang menggembalakan domba-domba ayahnya. Ya. Lalu dia mengatakan, panggil Daud ke sini. Lalu datanglah Daud. Kemudian Bapak Samuel mendekati Daud. Pada saat Bapak Samuel mendekati Daud, Tuhan mengatakan kepada Samuel, inilah anak yang akan kupilih menjadi raja. Terus Samuel bilang, tapi dia kecil Tuhan. Tuhan bilang, jangan melihat rupanya, karena Tuhan melihat hatinya. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Kok Daud ya yang dipilih? Padahal katanya Daud ini kecil loh badannya. Dibanding kakak 1, kakak 2, kakak 3 sampai kakak 7 itu badannya besar. Tetapi Tuhan tidak memakai mereka. Dia lebih memilih Daud. Kenapa sih adik-adik Tuhan memilih Daud? Ya, lihat Daud ini dia orangnya penuh dengan sukacita. Dan Daud ini selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, lihat Daud sedang bersukacita. Ya. Dia kan punya kakak 7. Kenapa bukan kakaknya yang menggembalakan domba? Kenapa harus dia? Tapi Daud tidak protes adik-adik dikasih tugas sama ayahnya. Malah dia tetap bersukacita memuji Tuhan ya, sambil menjaga domba-domba ayahnya. Ya, dia lihat, wow, di sana ada dombaku yang akan dimakan oleh singa. Awas kamu singa, saya akan bunuh kamu singa. Akhirnya Daud membunuh singa itu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Lalu dia lihat lagi, aduh dombaku di sana mau diganggu beruang. Dia lihat lagi beruang. Dilemparlah beruang itu memakai batu. Akhirnya beruangnya mati dan dombanya selamat. Wah adik-adik, luar biasa Daud ini ya. Dia tidak pernah tidak pernah protes kenapa harus dikasih pekerjaan yang berat, tetapi dia selalu ikhlas menerima setiap tugas yang diberikan oleh ayahnya. Bukan itu saja adik-adik, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu bersukacita. Ya, dia punya talenta apa? Bermain musik, yaitu bermain kecapi. Ya, makanya adik-adik, Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Karena Daud orangnya rendah hati, tulus, dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun dia kecil, tetapi Tuhan melihat hatinya Daud. Luar biasa hatinya Daud. Daud sangat mengasihi Tuhan. Ya, makanya Daud dipilihlah dia menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nah, adik-adik di rumah juga seperti Daud ya, selalu bersukacita. Dapat tugas dari sekolah, jangan protes, tetapi bersukacita dan tetap berdoa Tuhan memampukan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Kita akan tutup, tetapi sebelumnya kita sama-sama saksikan video bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas seorang raja yang Tuhan pilih. Walaupun badannya pendek, tapi Tuhan pilih dia menjadi seorang raja. Begini ceritanya. Setelah Samuel besar, ia menjadi seorang pendeta di gereja. Dan Tuhan meminta Samuel untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Bapak Isai.
karena salah seorang anak dari Bapak Isai akan menggantikan Raja Saul menjadi raja. Samuel membereskan barang-barangnya dan Samuel pergi ke Bethlehem. Sesampainya Samuel di sana, Samuel bertemu dengan Bapak Isai dan Samuel berbicara kepada Bapak Isai, "Pak, tolong panggilkan anak-anak Bapak sekarang. Saya sebagai pendeta akan memilih salah seorang anak Bapak menggantikan Raja Saul menjadi seorang raja." "Oh, begitu ya, Pak. Baiklah." Bapak Samuel menyuruh anak-anaknya kumpul dan berbaris satu persatu. Anak pertama yang bernama Eliab maju ke depan dan Samuel melihat anak pertama yang bernama Eliab ini. Badannya tinggi, besar, kuat. Dia pintar sekali. Samuel berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah ini orangnya?" Tuhan berkata, "Bukan." Kemudian anak yang kedua bernama Abinadab. "Tuhan, inikah orangnya?" "Bukan." Sampailah anak yang lain satu persatu maju di depan Samuel. "Tidak satu pun dari mereka," kata Tuhan. Akhirnya Samuel bingung dan bertanya kepada Bapak Isai, "Bapak, apakah masih ada anakmu yang lain?" "Ada, masih ada, satu orang. Anakku ini bekerja di padang, bekerja merawat domba. Namanya Daud." "Oke Pak, panggilkan anak itu sekarang juga." "Oh, baiklah." Akhirnya tiba-tiba Daud datang kepada Bapak Samuel. Akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, iya, inilah orangnya. Daudlah orangnya yang akan menggantikan Saul menjadi raja." Kemudian Samuel memberkati Daud menjadi raja dan Daud dipakai Tuhan menjadi raja yang mengasihi Tuhan. Ya, adik-adik, bagaimana Daud menjadi raja walaupun dia kecil, tapi Tuhan mau pakai dia. Adik-adik di rumah juga, walaupun adik-adik anak kecil, Tuhan mau pakai kalian untuk selalu menjadi anak Tuhan yang baik, ya. Selalu memberikan puji-pujian kepada Tuhan, selalu bersukacita seperti Daud. Nah, adik-adik, kita menyanyi bersama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, kita akan dipimpin oleh teman kita, Noel. Shalom, selamat hari Minggu. Noel akan memuji Tuhan. Aku akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, tak semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita sama-sama membawa persembahan kita, dan kali ini kita akan dipimpin oleh teman kita Gerli bersama Fania dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan rajamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu. Ucapkan cintamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan rajamu. Bawa persembahanmu dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, sekarang duduk manis, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada pagi ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersukacita seperti Daud dan selalu berdoa karena kami mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami seperti Daud yang selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga anak-anak-Mu sudah berikan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan sehingga boleh dipakai di dalam pelayanan sekolah minggu di jemaat kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan di sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus tolong kami, lindungi kami, selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami anak-anak-Mu selalu aman dalam perlindungan-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang sedang belajar online maupun kami yang akan belajar di sekolah, Tuhan juga yang akan tolong kami. Tuhan Yesus mampukan kami untuk dapat belajar dengan baik. Karuniakan kami roh hikmat, akal budi dan kepandaian untuk mengejar cita-cita kami di dalam Tuhan. Kami yang masih dalam pertumbuhan Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati kami sehingga kami boleh tumbuh sehat dan kuat di dalam kasih Tuhan. Mama, papa, oma dan opa, Tuhan Yesus tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Berkati pekerjaan mama dan papa setiap hari dan lindungi mama dan papa ketika bekerja di luar rumah Tuhan. Engkau yang akan juga menutup mereka dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, selimuti mereka selalu Tuhan dengan kasih-Mu. Bapa dalam sorga, inilah doa kami Tuhan, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik silakan berdiri. Kita bernyanyi bersama Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, adik-adik, untuk ayat hafalannya nanti Ibu Guru WA Mama ya. Tolong adik-adik yang lain, ayo dong kirim videonya ya. Tetap mengerjakan atau tetap setia mengerjakan tugas ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami sudah beribadah kepadamu. Terimalah puji-pujian kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah kami selalu bersuka cita seperti Daud. Bapa di sorga, kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi kami semua, anak-anak-Mu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik, firman Tuhan pagi ini, demikian ibadah kita pada pagi ini. Jangan lupa ya kirim video ayat hafalannya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Makasih, selamat hari